warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa dahulu ya, agar nanti ilmunya bisa barokah dan bermanfaat. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial, di mana nanti kalian diharapkan bisa mengartikan pengertian dari interaksi sosial, bisa mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial, dan bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari interaksi sosial, baik asosiatif maupun disosiatif. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran. Apa itu interaksi sosial? Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan material, kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, manusia memerlukan orang lain. Dalam Islam, interaksi dilakukan dengan tujuan silaturahmi atau membangun ikatan kasih sayang dan kekeluargaan yang di dalamnya ada kewajiban saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah keburukan satu sama lain, seperti kandungan dalam ayat Al-Quran tentang silaturahmi, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Jadi, apa itu interaksi sosial? Yuk kita belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seseorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi antar pelaku. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berdasarkan caranya, interaksi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, secara langsung. Kedua, secara tidak langsung. Proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain. Contohnya, seorang anak yang meniru ibunya waktu saat memasak. Yang kedua, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang dokter ke pasiennya, memberikan sugesti pengaruh untuk hidup lebih baik, menjalani pengobatan, atau yang lainnya. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola, dia akan meniru gayanya, entah itu dari bentuk rambut, atau cara berpakaian, atau pola hidupnya juga. Yang keempat, faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau yang diderita oleh orang lain. Contohnya, melihat temannya, saudaranya yang sedang sakit, kita tidak tega. Nah, karena rasa kasihan, rasa simpati, jadi kita membawanya ke rumah sakit. Atau saat teman kita curhat, kita mendengarkan curhatannya, jadi kita terbawa bagaimana suasana hati, keadaan teman curhat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat seseorang atau sekelompok orang
Melakukan interaksi. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Mari ikuti dalam pembahasan selanjutnya. Bentuk interaksi sosial, yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Interaksi sosial asosiatif terdiri dari 3 bentuk, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Masyarakat yang sedang kerja bakti atau gotong royong di desanya. Itu contoh dari kerja sama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Contohnya, toleransi dalam beragama. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan atau mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya dari makanan. Bakso yang berasal dari Tiongkok, kemudian dibawa dan dikenal di Indonesia menjadi makanan Indonesia. Terus yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan peregangan solidaritas kelompok. Di sini contohnya kekerasan atau perkelahian antar remaja. Interaksi sosial disosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kompetisi, kedua, kontravensi, ketiga, pertentangan konflik. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya untuk meraih prestasi, individu atau kelompok harus bersaing untuk mencapai tujuannya itu. Mereka harus berkompetisi mengalahkan saingannya yang tadi. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contoh kontravensi bisa dilihat dari politik. Mereka di mata masyarakat, politikus terlihat gampang akrab, namun terdapat sikap-sikap atau sifat-sifat tersembunyi yang tidak diketahui dengan tujuan lainnya. Yang ketiga, pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Anak-anak, itulah pembahasan materi tentang interaksi sosial. Nah, di masa pandemi COVID ini, interaksi sosial masih bisa dilakukan loh, tapi tentunya dengan masih mematuhi prokes, yaitu 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun setelah memegang sesuatu, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu atau pelajaran yang kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.